Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah hari ini kita kedatangan tamu istimewa, Ketua KKM kita, KKM MTS Al-Ittihad, yaitu Ustaz Kiai Fathul Munir. Di sebelahnya Bu Nunu, Ketua KKMP MTS Al-Ittihad ya, KKM MTS Al-Ittihad. Di sini kita meminta waktu beliau untuk sekedar berbincang tentang fenomena perkembangan pendidikan saat ini dan ke depan seperti apa. Terutama saat ini kita lagi mengadakan workshop penyusunan ATP dan modul ajar ya, Bu Nuni ya, selaku Ketua MGMP. Ini bisa dijelaskan seperti apa, Bu Nuni? Sudah kegiatan ini seperti apa? Terima kasih Bu Ima bisa hadir di forumnya MTSNU Pakis. Pertama tentu saya ingin mengucapkan gini, sangat menginspiratif gitu ya, MTSNU dengan berbagai macam yang bisa kita lihat meskipun di sela-sela workshop. Salah satu dari kegiatan kita kali ini, mungkin teman-teman yang lain juga akan merasakan hal yang sama. Selain workshop yang diberi, tapi juga bisa banyak belajar dari MTSNU terkait dengan madrasah atau program belajar di sini. Karena kita tahu MTSNU kan katanya sebagai model untuk Kumer ya. Terkait program hari ini, itu memang program dari MGMP KKM MTS Al-Ittihad, terutama dalam menyiapkan untuk pelaksanaan kurikulum merdeka secara keseluruhan. Jadi program MGMP tahun ini memang fokus untuk mendalami terkait kurikulum kemerdekaan. Sebenarnya hari ini adalah lanjutan dari MGMP sebelumnya yang kita awali dengan sosialisasi kurikulum merdeka. Dan hari ini kita fokusnya adalah penyusunan ATP dan modul ajar. Nah, yang akan datang begitu ya, di program yang akan datang adalah kita fokusnya nanti di assessment-nya. Mudah-mudahan ini jadi terus lanjut dan bisa semangat gitu ya teman-teman ya. Untuk pematerinya seperti apa, boleh diceritakan? Untuk pematerinya yang pertama kita memanggil dari Pak Tirjo ya. Dari Pak Tirjo. Terus untuk kali ini kita memanggil dari instruktur nasional sebenarnya Pak Pais ini. Beliau kan selain jadi instruktur nasional, sementara juga kurikulum di Mandagi. Pak Munir selaku Ketua KKM MTS Al-Ittihad ya, sekarang anggotanya sudah 12 madrasah ya. Pokoknya dulu tidak 12 ya, saya dulu 8 ya. Ternyata punya daya tarik Ustaz Munir, magnetnya ya kuat ya. Sekarang sudah 12 MTS yang bergabung ke MTS Al-Ittihad. Bisa sedikit diceritakan Ustaz seperti apa pengalaman yang dialami selama menjadi ketua KKM ini dan sekarang perkembangan seperti apa, terus harapan ke depan seperti apa? Sebetulnya yang pertama itu memang basicnya berawal dari tidak memiliki pengalaman. Jadi tahap awal itu antara bingung dan takut. Kenapa? Karena belum memiliki modal sana. Saya hanya memiliki modal mungkin modal temenan sungguh-sungguh itu aja. Terus juga nggak pernah punya rasa putus asa. Itu awalnya. Kemudian beberapa tahap keduanya sudah mulai bisa adaptasi. Yang harus diperlukan dulu adalah mengakrabkan. Artinya kita mempererat tali persaudaraan. Itu alhamdulillah juga bisa tercipta, walaupun sebetulnya ada kendala dan halangan untuk mengumpulkan itu. Tapi sekali lagi dengan tidak putus asa, Allah memberikan banyak jalan. Kemudian tahap yang ketiga itu sudah tahu kita mau bagaimana.
tahu masalahnya Karena saya ya. tahu masalahnya. Iya, iya, Ustaz. Walaupun sebetulnya juga tidak masalah sebetulnya. Atau mencari masalah ya. Setelah mengetahui apa yang harus dibutuhkan, ya pelan-pelan kita berangkat bersama-sama. Kalau sebetulnya Alika itu bisa jalan sendiri, jalan cepat bisa, tapi kita tidak, harus bersama-sama membagikan bersama-sama, pinter-pinter bareng. Kalau sukses ya sukses bareng, itu harapan kita. Terus berikutnya ini punya pikiran-pikiran yang punya rencana, Alika harus minimal sama dengan yang KKM yang ada. Syukur-syukur bisa lebih. Jadi berbagai upaya kita lakukan secara bersama-sama yang mungkin beda dengan tahun-tahun dahulu. Itu MGMB atau KKM itu dulu sekaligus di handle oleh kepala dan yang lainnya itu. Sekarang alhamdulillah ada Bunur ini bisa lebih fokus dan upama nyerang itu lebih tajam. KKM nanti di MGMB itu menu termasuk urusan KKM sudah ada. Artinya saya ada yang membantu. Dan Bung Bunur tahu mungkin, artinya sudah tahu saya mau kemana ataupun pikiran saya ini harus bagaimana. Sebetulnya gini, kalau kita bisa itu kan karena di sekitar kita kan banyak orang hebat itu ya. Seperti Bu Ima ini kan juga banyak mensupport teman-teman untuk bisa lebih ya. Ya termasuk saya sih gitu ya. Bisa diajak kemana-mana dulu saja di kurikulum itu kan juga salah satu modal untuk bisa mengembangkan madrasah masing-masing. Nah mungkin saat ini tuh kita kayaknya haus juga untuk menimba ilmu gitu ya. Menimba ilmu juga ke tempat lain lah apa. Meskipun sebetulnya di lingkungan kita juga sudah ada mungkin tapi saya tadi memandang gini Bu ya oke ya JNU punya karakter seperti ini, di Al-Hidayah punya sendiri, di Ta'alamul punya sendiri, di Sunan Ampel punya sendiri, di Mifda punya sendiri, di Al-Wato sendiri, dan Al-Ittihad pun juga mungkin punya karakter sendiri. Masing-masing sebetulnya kalau ini kita kita satukan gitu ya, atau dibuat sama artinya apa yang ada di NU dibawa ke Al-Ittihad juga belum tentu bisa, apa yang ada di Al-Ittihad dibawa ke juga tidak bisa. Tapi gimana caranya perbedaan ini bisa kita ambil yang bisa kita inikan gitu. Tadi saya sempat berpikiran itu saat ini ke teman-teman yang ada di Waka, kayaknya perlu juga pendalaman secara mendalam terkait dengan kurikulum ini perlu banget gitu di tingkat wakanya, karena untuk nanti kalau teman-teman yang di guru gitu ya di tingkat guru mata pelajaran itu kan bisa melalui MKMB ini, tapi untuk di tingkat wakanya itu loh kan juga masih baru juga, jadi untuk memahami menyusun struktur kurikulumnya, bagaimana membagi proyeknya di samping dengan tatap muka pembelajarannya ini berapa persentasenya itu kan juga itu kayaknya perlu workshop sendiri. Jadi ide lagi ya. Dari dari sekarang yang hadir aja sudah cukup antusias kan juga ya 120 guru ngumpul ya. Tadi akhirnya kepala-kepala juga kita sempat musyawarah untuk ke depan lagi seperti apa gitu. Jadi masukan dari pengawas juga kalau bisa nanti tidak sampai meliburkan siswa dari bentuk tidak mengganggu jadwal guru ngajar, ini juga perlu kita jadwalkan ke depan. Nah ini dengan hati dinginnya Ustadz Munir kegulannya jadi malu saya. Ini yang membuat kita itu merasa aman dan nyaman untuk bergerak ya Bu Munir ya, untuk setelah ini apa, dan ini kita berharap semakin kesini saya sendiri mungkin anggota KKM yang terlama ya dari berkati kepala DMD kan ya, mulai dulu MDP itu ya sampai DP mulai dari Pak Isbu almarhum, mudah-mudahan kemudian Allah ya, Pak Adis, Pak Ayud juga, kemudian Pak Ali Masar, sekarang Ustadz Munir itu rasanya ya sudah nggak ingin lepas gitu loh. Jadi ayo bersama-sama menyongsong kurikulum Merdeka ini ya, insya Allah ya memang kebetulan
SNOPAK sudah masuk SK, tapi tidak mengurangi semangat dari madrasah yang lain untuk ikut juga terus ya bergerak bersama. Bagus dari Bu Nono, memang mungkin salah satu tujuan dari adanya kurikulum merdeka itu tiap lembaga itu akan muncul kekhasannya, keunikannya, prestasinya. Gitu ya Ustaz. Mungkin ada tambahan. Oke. Jadi betul dari Bu Nono, wakakur itu harus dipinterkan dulu. Iya. Misalkan dulu nanti kita agendakan segera khusus wakakur. Kemudian yang kedua mungkin kalau bisa nanti kita buat semacam media informasi bersama satu KKN atau TV atau apa ya. Nanti saling berbaginya di situ ya. akan lebih Kayaknya itu nanti masuk ke programnya Humas. Iya. Humasnya bisa ngumpul itu. Iya. Jadi masing-masing maka akhirnya punya program sendiri-sendiri. Nah itu saling betul kata Bu tadi. Akhirnya tidak ada yang sempurna. Semuanya pasti punya kelebihan masing-masing dan kelebihan kita betul yang di sini ada belum tentu juga pas dilakukan di Al-Ittihad. Ya yang keunikan apa mungkin juga belum bisa kita lakukan di sini. Jadi semuanya punya cara sendiri ya, punya. Nah itu yang nanti menginspirasi sesama. Ada pesan-pesan Munir untuk ke depan untuk semuanya, untuk kakak desa kita, untuk para kepala, para waka, para guru-gurunya dan stafnya sini kita doakan, kita aminin bersama. jelas harapannya harus lebih baik lagi Iya. dari semua sektor. Yang terlebih adalah kembalinya kepada anak-anak kita. Bu Nono ditunjuk sebagai ketua FGMP MTS Al-Ittihad yang selama ini pertemuannya kan masih bersama-sama ya, nanti juga ada bicarakan bagaimana kalau permapel ya, nanti sudah banyak permapel mungkin kita dan untuk menuju ke sana tentunya harus disupport oleh semua guru ya, semua guru. Ini pesannya benar gimana untuk semua guru-guru yang di bawah naungan? Kalau lihat sejarah MDM di MTS Al-Ittihad ya, di KKN Al-Ittihad ya, itu kita kan mulai aktif itu sebetulnya kan masih baru-baru ini ya. Kalau dulu kan pernah bangkit itu berlangsungnya 1 tahun hanya sekali 2 kali. Nah mulai tahun 2021 2022 alhamdulillah kan sudah karena support dari Bapak Kepala ya, itu akhirnya kan 1 tahun itu kita sudah bisa berlangsung minimal 3 kali. Ini saya pikir sudah sangat bagus. Nah mungkin evaluasi dari Bapak Kepala dan Ibu Kepala tadi bahwa ternyata kayaknya perlu lagi diperfokuskan ke mapel. Nah ini terus terang sangat kami sambut dengan baik, karena kalau secara klasikal keseluruhan secara umum gitu ya, secara umum yang seperti sekarang ini ngumpul itu memang kan masih secara umum, jadi nggak bisa fokus meskipun sebetulnya awalnya kan mau dibuat per ini gitu ya, ternyata juga materinya masih yang hari ini itu masih sama gitu. Padahal target kita kan adalah permapel. Nah ternyata kalau dikumpulkan seperti ini sulit juga untuk fokus permapel gitu. Jadi kami sangat menyambut baik jika nanti seterusnya dari Bapak Ibu Kepala dan nanti disokong oleh Wakakur untuk membuat program permapel. Jadi nanti bisa jadi dalam 1 hari itu enggak 1 mapel tapi mungkin 2 mapel, atau bisa jadi ya kita nyadari bahwa di lingkungan KKN kita itu kan ada guru yang kadang ngajar mapel agama itu yang sama, mungkin akidah alat sama oke guru yang satu bisa jadi nanti guru itu bisa 1 hari kayak gitu, jadi bisa ditata semacam itu. Jadi benar agar tidak mengganggu KBM anak-anak dengan adanya fokus ke mapel tersebut sebetulnya sangat menunjang untuk pelaksanaan kurikulum merdeka. Nanti kan bisa membuat modul bersama-sama. Jadi mudah-mudahan diharapkan tahun depan sudah bisa punya produk modul sendiri yang bisa yang bisa dilaksanakan di lingkungan KKN kita. Nah mungkin nanti promotornya bisa juga di NU juga kan bisa memberikan masukan-masukannya.
pengalaman yang pernah kita alami iya. karena kita lebih dulu gitu Iya. pulang ya. Terus terang jujur gitu ya, selama saya jadi kurikulum itu untuk menerapkan berbagai program yang pernah kita timba itu dengan jumlah siswa yang luar Iya. biasa itu Iya. sangat Betul, sulit strategi gitu khusus ya. ya. Nah itu sangat-sangat banyak tantangan untuk bisa dilaksanakan gitu. Jadi ternyata belum tentu juga Bisa dilakukan ya, masih Iya. banyak Jadi, hal yang harus jadi dibereskan dulu. meskipun sebetulnya secara sumber daya guru itu mampu gitu ya, tapi kadang keadaan juga Mungkin kembali lagi kan tadi itu jadi kondisi dari tiap-tiap madrasah itu perlu Nah, juga makanya perlu disesuaikan ya, Iya. disesuaikan dengan kondisi madrasah masing-masing. Mana yang bisa dilakukan. Jadi itu harapan sebagai koordinator MGMP di Kakana gitu ya. Nanti setelah ada beberapa kali evaluasi ini dan adanya mau di lebih fokuskan lagi itu mudah-mudahan target untuk membuat modul sendiri itu bisa terlaksana. Nah, benar-benar merdeka gitu Iya. ya. Tidak, karena yang bisa merubah apa ya wajah pendidikan yang guru, karena guru yang punya kuasa di kelas yang membina. Dan Ustaz, ke depan ini ya untuk kebersamaan kita maju bersama ya. Ini ada pesan-pesan untuk Yang penting di anggota KKM kita, para camat itu responsif terhadap apa yang disampaikan oleh supaya nanti langsung disambut, langsung ada aksi, ada reaksi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua bahwa kita bertugas sebagai kalau ada masalah kita selesaikan bersama. Jadi kita saling menolong lah, melengkapi isi ya, tidak mencari kekurangan ya. Yang jelas tadi bahwa al-ittihad tidak sempurna. Terus tapi bersama, jadi saling melengkapi. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, kita harus bisa seperti apa itu awan. Ya, jangan jadi seperti awan. Kalau lalat itu selalu yang dicari yang betul. Kalau lebah dicari yang berkualitas, yang berpotensi. Ya, bagaimana tidak mematahkan ya, menghasilkan madu ya. Terima kasih Ustaz, terima kasih penunduk. Mudah-mudahan pembicaraan kita di perbincangan kita tadi membawa kebaikan bagi kita semua ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.